Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran yaitu kebutuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya apakah ada yang ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Saya, Bu. Oke, ini silakan. Keinginan manusia, Bu. Oke, benar sekali. Nah, apakah masih ada yang ingat apa pengertian dari keinginan? Saya, Ibu. Silakan, Piana. Keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki atau dipenuhi oleh manusia, tapi tidak harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Keinginan muncul karena adanya rasa ingin mendapatkan kepuasan atau kesenangan, dan biasanya dipengaruhi oleh selera, gaya hidup, serta lingkungan sekitar. Oke, benar sekali. Kasih aplaus dulu kepada Piana. Nah, hari ini Ibu berharap setelah kita mempelajari tentang materi kebutuhan, Ibu berharap kalian semua mampu menjelaskan pengertian dari kebutuhan itu sendiri dan mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan serta dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari kebutuhan itu sendiri, apakah ada yang tahu apa pengertian dari kebutuhan? Saya, Bu. Tira, silakan. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup, mencapai kesejahteraan, serta memenuhi kepuasan jasmani dan rohani. Kebutuhan harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia dapat terganggu. Oke, benar sekali. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup, mencapai kesejahteraan, serta memenuhi kepuasan jasmani dan rohani. Nah, kebutuhan itu muncul karena manusia memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi agar dapat hidup dengan layak. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia itu sendiri akan terganggu. Oke, selanjutnya untuk sifat-sifat kebutuhan. Di sini ada 3 sifat-sifat kebutuhan. Yang pertama itu tidak terbatas. Tidak terbatas ini mengapa? Karena setiap hari itu manusia memiliki kebutuhan yang baru, kemudian beragam. Nah, kebutuhan manusia sendiri itu berbeda-beda setiap individu. Jadi bisa disebut kebutuhan manusia itu beragam dan berubah-ubah. Mengapa? Karena hal ini tergantung oleh kondisi dan waktu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Ibu lupa sebelumnya Ibu butuh 2 orang untuk menyebutkan kebutuhan dan keinginan, jenis-jenisnya. Contoh, silakan. Ibu. Oke, Sarah. Jadi kalau menurut saya kebutuhan itu contohnya seperti sandang makan kita, Bu. Kemudian kalau keinginan itu seperti kalau kita ada keinginan untuk membeli HP baru. Oke, benar sekali. Satu lagi, Saya, Bu. silakan apa? Menurut saya kalau kebutuhan itu seperti pakaian, kalau keinginan itu seperti kita mau keluar kota, jalan-jalan itu keinginan, Bu. Oke, benar sekali. Kasih aplaus dulu kepada Farah dan Nova. Selanjutnya kebutuhan berdasarkan intensitas. Nah, di sini kebutuhan berdasarkan intensitas ini ada 3. Yang pertama itu kebutuhan primer, yang dimana kebutuhan primer ini seharusnya kita penuhi terlebih dahulu karena ini adalah kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka kehidupan dari manusia itu sendiri akan terganggu. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini sebenarnya hanya untuk pelengkap, untuk menambah kenyamanan saja seperti tas dan sepatu. Kemudian di sini ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini sama, sebenarnya hanya pelengkap saja, tetapi ini untuk mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Contohnya seperti mobil dan kita berlibur keluar kota. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan berdasarkan waktu, yang dimana ada sekarang dan masa depan. Kebutuhan yang sekarang ini adalah kebutuhan yang dimana urgent ya, ini mendadak dan harus segera dipenuhi. Kemudian ada berdasarkan masa depan. Ini adalah seperti kita butuh untuk biaya pendidikan di masa depan, tetapi kita mulai menabung itu mulai dari sekarang.
subjek ini ada individu yang dimana kebutuhan ini dipenuhi untuk kepentingan pribadi, contohnya seperti tadi yaitu pakaian dan makanan. Kemudian berdasarkan kelompok, ini dinikmati oleh banyak orang masyarakat seperti jalan raya atau fasilitas umum lainnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Silakan Kak. Mengapa suatu barang bisa menjadi kebutuhan bagi seseorang tapi hanya menjadi keinginan bagi orang lain? Oke, terima kasih Okta atas pertanyaannya. Jadi, mengapa ada suatu barang yang bisa menjadi keinginan bagi seseorang, tetapi itu bisa menjadi kebutuhan bagi seseorang? Nah, di sini penyebabnya adalah setiap orang itu memiliki pekerjaan, pendapatan, lingkungan, dan gaya hidup yang berbeda. Jadi, itu sesuai dengan dari kebutuhan mereka dan keinginan mereka sendiri. Jadi barang itu bisa menjadi kebutuhan bagi satu orang dan keinginan bagi satu orang. Apakah jelas Kak? Oh, jadi setiap kebutuhan sama keinginan orang itu beda-beda, itu normal Bu ya? Ya, benar. Oke, makasih Bu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada, oke. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang berani untuk menyimpulkannya terlebih dahulu? Silakan. Dwi, silakan. Nah, jadi Bu, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk hidup. Nah, sedangkan keinginan itu tidak harus dipenuhi. Kebutuhan ini memiliki berbagai jenis dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada kondisinya masing-masing. Oke, terima kasih Dwi. Kasih aplaus dulu kepada Dwi. Nah, jadi kesimpulannya adalah kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Nah, kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas, beragam dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan lingkungan. Nah, kebutuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan intensitas, primer, sekunder, dan tersier. Kemudian berdasarkan waktu itu ada sekarang dan masa depan. Dan yang terakhir itu berdasarkan subjek, individu, dan kelompok. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Dan untuk materi minggu depan yaitu tentang kelangkaan. Jadi kalian bisa untuk searching sendiri dulu tentang materi kelangkaan supaya di minggu depan kalian itu sudah mengerti sedikit tentang materi kelangkaan tersebut. Dan untuk pembelajaran hari ini Ibu akan membagikan tugas di grup WhatsApp dan dikumpulkan minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kalian benar-benar memahami pembelajaran hari ini. Untuk